Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari getaran jawab salamnya kelihatan orang-orang yang insya Allah ahli ibadah. Ini di 10 akhir Ramadan. Kalau kata Abuya Kiai Nurul Anwar bin Kiai Haji Nur Ali, seleksi iman kelihatan di 10 akhir Ramadannya. Jadi kalau orang mukmin, orang muslim, dan orang yang sudah berihsan kelihatan nanti di 10 akhir Ramadannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah. Bukan cuma Ramadan kita ibadah, di luar Ramadan pun istiqomah. Untuk apa? Taqarrub ilallah, karena ibadah kebutuhan kita kepada Allah. Bukan cuma di Ramadan saja, tapi selesai Ramadan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk semangat silaturahim, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul siyam wa syahrul qiyam wa syahrul Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Ya ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Para bapak, ibu, hadirin wal hadirat, terkhusus Bapak Ketua DKM yang saya hormati beserta semua jajaran pengurusnya, Bapak Dr. Zulkarnain beserta MC kita, dan juga Bapak Ibu semua yang hadir. Mudah-mudahan di tempat ini Allah kasih kita hati yang lapang. Moga urusan kita selalu mudah dan gampang. Hidup kita istiqomah, insya Allah berlimpah barokah dan senang. Syukur-syukur sebelum mati kita bisa ngelunasin ramenya belasono utama. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu gimana kabarnya, sehat? Ciri-ciri penghuni surga kelihatan terpancar dari wajah ibu. Jangan sombong Ustadz, emang surga punya Ustadz? Bukan. Tapi pernah dikatakan wajhun malihun. Yang sering saya sampaikan, kita hidup memang lelah, kita hidup memang capek, banyak kegiatan, banyak cobaan, banyak ujian, tapi jangan pernah menampakkan lelah itu di hadapan Allah, kecuali satu, kelelahan kita untuk terus menghadap Allah. Fakir rahmat Allah, fakir ilmunya Allah. Jangan pernah kita mengeluh kecuali satu, hadirin, kalau kita sudah lelah. Karena orang kalau sudah lelah, kata Allah, rohah, istirahat. Betul Pak? Betul? Dan orang mukmin istirahatnya apa? Al-maut rohah lil mu'minin. Kematian adalah tempat peristirahatan buat orang-orang yang beriman. Ngomong-ngomong, Bapak Ibu udah lelah? Takut Ramadannya. Takut disuruh istirahat sama Allah ya. Ya, insya Allah kegiatan kita di bulan suci Ramadan semuanya al-harokah barokah. Amin. Kalau sudah al-harokah barokah, insya Allah ini bulan bukan bulan Ramadan terakhir kita. Kita berharap sama Allah, ya Rabb, pertemukan kami dengan Ramadan berikutnya.
Walaupun kita tafakuri di tempat yang mulia ini, kita nggak tahu dan kagak ada jaminan apakah ini Ramadan terakhir kita, ataukah kita masih mampu berjumpa dan diberi kesempatan Allah untuk menemui Ramadan-Ramadan berikutnya. Maka orang yang baik, merekalah orang-orang yang ketika diberi kesempatan, dia gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, sambil menghayati, mentafakuri, jangan-jangan ini Ramadan terakhir kami, maka semangati ibadah kita, jangan sia-siakan waktu yang tinggal hanya beberapa malam lagi, Ramadan akan meninggalkan kita. Betul Pak? Betul? Saya mau tanya Bapak Ibu, masih semangat gak ibadahnya? Masih semangat gak Ramadannya? Karena Ramadan intinya adalah ini bulan pelebur dosa. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, Ramadan udah tinggal ngitung hari. Dan intinya Ramadan ada di ashrun min awakhir syahri Ramadan. Intinya Ramadan ada di 10 akhirnya, bukan pertama Ramadan. Kalau pertama Ramadan kelihatan semua orang muslimun. Pertengahan Ramadan kelihatan mukminun. Nah, udah seleksi iman ada di penghujung ashrun min awakhir syahri Ramadan. Maka jangan heran Bapak Ibu, kalau udah 10 akhir Ramadan, banyakkan mana orang di masjid atau di pasar? Nah, kompak amat pasarnya. Banyakkan mana yang konsen bikin kue apa ibadah? Wah, nyambut lagi Pak. Yang puyeng bapaknya kalau bikin kue karena modalnya dari bapaknya. Artinya udah banyak kesibukan kita tentang dunia. Ini saya sedikit cerita saja Pak. Mungkin cerita ini pernah saya sampaikan ke jamaah yang hadir. Waktu itu saya punya kenalan, ya ini tukang cilok Pak, pedagang cilok. Dia ini setiap dagang cilok selain Ramadan, entar nih habis lebaran udah gaspol lagi dagang dia. Sehari itu 10.000 Pak. Dia punya tabungan kayak semacam, kalau bahasa Betawi bilang celengan. Itu celengan khusus yang setiap kali sehari dia dagang 10.000 dia cemplungin di situ. 10.000. Terus 11 bulan dia dagang, dia taruh di celengan itu Pak. Tapi pas ketika Ramadan itu celengan ditebok. Ternyata Pak, Bu, itu celengan khusus buat Ramadan. Sehingga dia Ramadan, di awal Ramadan sampai akhir Ramadan dia udah gak dagang. Dia gak bisnis, dia gak urusin dunia. Dia konsen ibadah. Itu tabungan yang ada di celengan tadi dikasih istrinya. Ini buat keperluan kita di bulan Ramadan. 10.000 kali 11 bulan lumayan gak Bapak Ibu? Lumayan gak kira-kira? Cukup gak buat sebulan? Pertanyaannya, kita ini tukang cilok apa bukan? Tapi masih sibuk gak di Ramadan Bapak Ibu? Jawab ayo, benar. Sibuk gak kita? Maka kita tafakuri hadirin sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, sambil kita tasyukur terus di hadapan Allah. Badan kita sehat walafiat, alhamdulillah. Dikasih panjang umur, sehatnya walafiat. Karena berapa banyak orang sehat tapi sehat wal maksiat. Sehatnya buat maksiat. Untuk taat berat, maksiat mudah. Bukankah ini tandanya Bapak Ibu sedang dirahmati Allah? Ketika ketaatan itu mudah, kemaksiatan itu jauh. Dan kalau pernah saya ditanya lagi sama Abu Kiai Nur Anwar, waktu saya masih sekolah dulu Pak, di At-Taqwa Kiai Nur Ali, pesantren Kiai Nur Ali di At-Taqwa. Pesantren Kiai Nur Ali Bu, At-Taqwa. At-Taqwa Bablan. At-Taqwa Bablan. Kiai Nur Ali. Saya dibilangin begini nih, Ramadan salah satu amalan pelebur dosa adalah syahrul Quran. Ini bulannya Al-Quran. Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Intinya Ramadan, amaliyah selain puasa Ramadan, qiyamul lail tarawih Ramadan, amaliyah inti Ramadan adalah tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Sampai-sampai Imam Syafi'i kalau udah datang Ramadan, kitab-kitabnya ditutup semua. Menulis kitab dia hentikan. Beliau konsentrasikan qiraah Al-Quran, membaca Al-Quran. Dalam riwayat Imam Syafi'i, seorang yang terkenal, ulama dari madzhabul arba'ah, 4 mazhab yang terkenal, bahkan menguasai sepertiga, yakni thariqah beliau sampai ke Asia Tenggara.
Itu beliau kalau udah datang Ramadan, sehari semalam bisa khatam 5-7 kali khatam. Dalam riwayat ada yang bilang 9 kali khatam. Kadang-kadang di otak gimana bacanya Bapak Ibu sekalian. Coba ayo kita bayangin baca Al-Fatihah Bapak Ibu. Al-Fatihah dalam hati, hanya mulut kita saja dan kuping yang terdengar Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cepat apa enggak? Cepat enggak Bapak Ibu? Berarti orang kalau sudah Al-Quran 30 juz kayak Al-Fatihah bacanya, cepat enggak saya tanya? Cepat enggak Bapak Ibu? Maka ketika Bapak Ibu sudah cinta baca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dimudahkan oleh Allah. Apa kata Abu Yakin Nurul Anwar bin Ki Haji Nur Ali waktu Al-Fakir sekolah dan itikaf di 10 akhir Ramadan, waktu Al-Fakir 3 aliyah di pesantren. Itu tandanya kalau orang gampang baca Quran di bulan Ramadan, dia seneng ngaji sampai khatam minimal 3 kali di bulan Ramadan, tandanya itu ente lagi dicintai sama Al-Quran, lagi didemenin sama Al-Quran. Jadi kita kalau pengen tahu kita lagi didemenin sama Quran, gampang Bapak Ibu. Kita gampang kagak baca Al-Quran. Kalau baru megang dikit udah ngantuk, tuh Al-Quran gedeg sama kita, Pak. Berarti nggak seneng sama kita dia. Kalau dikit-dikit kita megang Quran, dikit-dikit megang Quran, besok Bapak Ibu pun di dalam kubur kita ditemenin sama Al-Quran. Ini beneran loh Bapak Ibu. Pernah ada cerita dulu kan? Boleh saya cerita lagi nggak nih? MC boleh nggak nih? Maafin Pak MC ya. Masya Allah, anaknya ganteng banget ya. Pasti Bapak masih kecil kayak beliau. Sallallahu Muhammad. Waktu itu saya punya santri, ada saudaranya tawuran Pak, meninggal. Dia sekolah di STM, salah satu sekolah swasta yang ada di Jakarta Timur. Karena keperluan otopsi baru dikubur 1 jam karena meninggalnya karena tawuran. Itu pas digali makomnya, kuburannya berantakan Bapak Ibu. Tulang-tulang udah berserakan padahal baru 1 jam. Sementara di Kali Bekasi ada seorang guru ngaji di pojokan kampung yang dia nggak konsen kecuali ngajarin anak-anak alif-alifan sampai jadi alif beneran. Bener gak Bapak Ibu? Alif-alifan sampai jadi alif beneran. Alif, ba, ta, tha. Baca tha aja kita, tha. Masih kurang, lidahnya kurang tepat, ulangi lagi, tha. Terus diajarin tuh makharijul huruf dari setiap huruf-huruf hijaiyah. Konsentrasi beliau ngajarin Al-Quran. Satu ketika meninggal dikubur di pinggiran Kali Bekasi. Karena Kali Bekasi lama-lama longsor. Akhirnya ahli waris ambil kesimpulan dipindahin agar di tempat yang lebih aman. 32 tahun itu makom digali, ternyata kain kapannya masih utuh. Kain kapannya masih utuh Bapak Ibu. Padahal dikubur di pinggiran Kali Bekasi yang tanahnya banyak cacing tanahnya, dekat pohon-pohon pisang, lembab. Logika itu cacing lebih banyak ketimbang dikubur di Jakarta yang tanahnya sudah keras. Harusnya cacingnya apa? Sedikit. Kenapa anak yang tawuran baru 1 jam udah berantakan, tinggal tulang-tulang yang berserakan. Ini kisah nyata, bahkan dimasukin di majalah Hidayah Bapak Ibu. Waktu tahun berapa itu? 2001-2002. Dan ini si bapak yang ngajar ngaji Al-Quran yang setiap hari kalau mau tidur dia baca Al-Muluk, Tabarok. Tuh Bapak Ibu, Al-Quran ini luar biasa. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasarah. Al-Quran ini benar-benar jadi obat buat kita. Bukan cuma lagi sehat, bukan cuma lagi sakit, bukan cuma lagi di dunia, di akhirat juga Al-Quran jadi obat buat kita. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Dan Al-Quran solusi dari setiap permasalahan hidup kita. Bapak pengen rezekinya barokah, maaf ya, walaupun semuanya lillah, untuk Allah, bukan untuk karena pengen dapat rezeki yang banyak biar badan sehat, bukan. Tapi ingat ketika orang baca Al-Waqiah, dikasih Allah fadilah, rezekinya lancar dan barokah. Tuh baca Al-Waqiah, ya Bu ya. Bu, Ibu udah ngantuk. Itu romananya nyender-nyender, badan tegak, kepala nunduk, mata merem. Takbir. Takbir. Mentang-mentang Ramadan tidurnya ibadah, dengerin Ustadz langsung merem aja.
Ya mudah-mudahan tetap semangat. Amin. Ini terusin gak nih? Lanjut. Kalau pengen rezeki barokah, jangan tinggalin Al-Waqiah. Kalau pengen mati husnul khotimah, kuburan raudhah min riyadil jannah. Kalau mau tidur berwudu, jangan tinggalin Al-Muluk Tabarak. Lalu habis baca Tabarak, sebelum kita baca doa tidur, baca lagi Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, Al-Fatihah 3 kali. Biasa Al-Baqarah, Alif Lam Mim, ayat kursi, tutup dengan akhiran dari surah Al-Baqarah, fansurna 'alal qaumil kafirin. Baru Bapak Ibu tangannya doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ditiup dah tuh, ikutin sunnah Rasul. Lalu usap dari ubun-ubun kepala kita sampai ke ujung kaki kita. Ternyata Bapak Ibu, ini bikin kita dikubur raudhah min riyadil jannah. Ada yang bilang juga badan kita bakal utuh, tidak bakal dimakan cacing tanah. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Padahal cacing tanah udah pengen makan dia. Apa kata cacing tanah? Dia nggak tega, nggak berani makan orang yang dicintai Allah. Saking dipeliharanya oleh Allah, jasadiahnya pun dipelihara oleh Allah. Ruhiyahnya sudah berada di raudhah min riyadil jannah. Shallu ala Muhammad. Pengen mati husnul khotimah, Al-Muluk Tabarak, jangan tinggalin sebelum tidur. Pengen rezeki barokah, sering-sering baca surah Al-Waqiah. Pengen hati kita dibersihin nama Allah, baca tuh kolbunnya Al-Quran, surah Yasin. Kalau pengen terhindar dari Al-Masih Ad-Dajjal, sering-sering baca Al-Kahfi. Terutama di malam Jumat atau hari Jumat. Ini malam Sayyidul Ayyam. Ini malam Jumat ya Pak. Tuh udah Sayyidul Ayyam, Sayyidul Syuhur, penghulunya bulan, penghulunya hari. Ya Allah, mudah-mudahan yang berdiam di rumah Allah ini bakal dapat keberkahan dari Allah. Amin. Amin. Jadi pengen mati husnul khotimah, Al-Muluk. Ini mah kata guru saya di pesantren, Pak. Ini mah kata guru saya, Bu, di pesantren. Kata guru saya di pesantren. Kalau pengen rezeki barokah, Al-Waqiah. Pengen hati bersih, baca Yasin. Terhindar dari godaan setan, iblis, Al-Masih Ad-Dajjal, baca Al-Kahfi. Pengen bolak-balik Mekah Madinah setiap 3 bulan sekali, baca surat Tanah. Serius amat Pak. Bener gak Bu? Surat Tanah baca itu ya. Habis itu tawarin ke bank, pasti Mekah Madinah. Maaf bercanda Pak. Mudah-mudahan semua yang kita pengen ini hidup barokah. Maka jangan sia-siain ini bulan-bulan barokah. Gimana biar dapat keberkahan di bulan berkah? Salah satunya ini bulan adalah Ramadan. Sebutan Ramadan adalah pelebur. Apa yang dilebur? Dosa-dosa kita. Maka orang yang merugi adalah orang yang ngaku muslim. Dia udah berada di pertengahan Ramadan, bahkan di penghujung Ramadan. Udah berakhirnya katakanlah nanti Ramadan, bulan suci, tapi dia tidak disucikan oleh Allah. Rugi hadirin. Bulan ini penuh ampunan, tapi dia tidak dapat ampunan dari Allah. Rugi. Dia berada di bulan yang suci, bulan yang barokah, tapi nggak dapat keberkahan dari Allah. Rugi hadirin. Siapa mereka yang merugi? Mereka lah orang-orang yang menyia-nyiakan bulan yang penuh berkah Ramadan. Apa yang dia sia-siain? Amaliyah Ramadan. Emang badannya sehat, mampu berpuasa, Islam, akil balik. Gila juga kagak. Dia malah kagak puasa. Udah kagak puasa, makai update status jam 12 siang, makai ngerokok bari ngopi. Dia bilang nih coy, enak siang-siang ngopi coy. Dia bangga dengan maksiatnya. Ini dosanya Pak lebih besar ketimbang orang bermaksiat, tapi hatinya masih ada takut sama Allah. Itu tandanya orang masih punya iman. Tapi kalau orang bermaksiat, dia nggak takut dengan maksiatnya, bahkan bangga. Dia sebar di medsos, dia kasih tahu orang maksiatnya. Maka ini orang sudah diangkat imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang takut khauf sama Allah. Inilah intinya Ramadan. Intinya kita mampu mengendalikan diri kita menjadi hamba yang ikhlas, bukan soleh pribadinya saja, tapi soleh sosialnya. Ini hablum minallah bagus, hablum minan nas bagus, maka inilah yang disebut la'allakum tattaqun, dicetak menjadi hamba yang bertakwa.
Mudah-mudahan nih semuanya insya Allah besok selesai Ramadan mendapat gelar muttaqin. Gelar di saat besok di wisuda kita semua di pagi hari di hari raya Idul Fitri. Kita semua bersujud, bersimpuh, bertakbir sambil siap dikasih gelar muttaqin atu-atu mau Allah. Pantes banget kalau kita semangat Idul Fitri ini. Kadang-kadang yang semangat, yang puasanya kagak, yang terawihnya kagak, tapi hidup lebaran paling dulu. Betul Pak? Betul. Kalau orang sudah dalam jiwanya, satu, dia pengen banget baca Quran terus, tandanya dia dicintai sama Al-Quran. Yang kedua, dia syahrul qiyam, tiap malam sebelum sahur pengen banget sholat qiyamul lail. Dia nggak pernah tinggalin qiyamul lail selain taraweh. Itu tandanya sholatnya udah mencintai jiwanya. Kalau orang sudah saling mencintai antara ibadah dengan jiwa, ruhiyah, batiniyah, jasadiyah, ruhiyah menyatu, maka jasadi wa ruhi, itulah orang-orang yang sudah mengenal dirinya. Kalau dia udah mampu mengenal dirinya, akan ada tingkat lebih tinggi lagi, dia akan mampu mengenal Tuhannya. Kalau sudah mengenal Tuhannya, maka akan lezat ibadahnya. Baru itu orang yang disebut kelezatan iman dia akan rasakan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Syekh Ismail Minangkabau, la tasihul ibadatu illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah orang beribadah kalau dia tidak mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Tuh, jamaah. Oh, jamaah. Udah ngantuk apa belum? Takbir. Masih semangat, Pak? Ini ungkapan indah nih, ulama Minangkabau. Pak, ada nggak yang dari Minangkabau di sini? Ada yang dari Minang? Kalau nggak salah Minangkabau itu Padang ya, Pak? Betul apa betul? Bahkan makanan ini udah, saya kalau udah ngomongin Minang ingatnya rendang aja, Pak. Saya pernah 2 kali diajak ceramah dan khutbah Idul Fitri di Minangkabau sama di apa itu Pak, Pariaman. Ya Allah, itu yang punya rumah sakit Ananda, Bu Haja Desi. Saya berangkat ke sana, Pak. Akhirnya saya bilang, Pak Haji, Bu Haji, ini saya ceramahnya pakai bahasa Minang atau bahasa Betawi? Udah Ustaz, bahasa yang kayak di sono aja. Ternyata pas selesai khutbah Pak sallallahu alaihi Muhammad, salam-salaman dah tuh ya. Habis salam-salaman ada yang, Pak Ustaz rumahnya di Babelan ya? Mau Pak tinggal di mana? Saya kan di Pila Gading Harapan. Astagfirullah. Ternyata orang PGH, orang mana Babelan, orang mana Harapan Indah. Ternyata nggak jauh-jauh Pak, kumpulnya di sono gitu. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa emang ulama-ulama kita Pak, tersebar bukan cuma dari Sabang sampai Merauke. Waktu jelek-jelek Al-Fakir ini pernah ziarah ke Thailand, itu di Thailand ada satu kampung ya, bukan di Patani Pak. Itu ada kampung, di dalam kampung itu sebelumnya disambut oleh patung Buddha yang besar Pak, kayak emas, kuning. Pas saya masuk ke kampung itu, saya bertiga ditemani sama supir berdua. Saya nekat, saya nanya sama orang Islam yang ada di situ, ada nggak di sini makam wali? Ternyata dibilang ada. Namanya Syekh Yasin. Syekh Yasin juga sama ulama dari Kepulauan Riau. Ya Allah Pak, orang Indonesia juga. Pergi lagi ke Malaysia, ada lagi ulamanya juga itu yang disebut wali-wali Allah, rata-rata dari Riau, Minang, dan rata-rata semua dari orang-orang Melayu, orang-orang Indonesia. Indonesia ini dahsyat Pak, dahsyat Indonesia. Maka saya yakin mudah-mudahan besok Islam bangkit dari Indonesia. Amin, amin. Takbir. Asal bersatu, jangan pecah belah. Gara-gara ormas, saya orang NU, saya orang Muhammadiyah, saya orang Persis, saya orang Nahdlatul Wathon, udah lepas jauh-jauh Pak. Yang indah itu jawabnya cuma satu, saya orang Islam. Apapun ormasnya, apapun partainya, yuk kita bangun agama kita, bangun bangsa kita, bangun negeri kita. Saya yakin kalau sudah ada semangat persatuan dan ukhuwah, Indonesia akan bangkit menjadi negeri yang bermartabat, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini saya ceramah udah kayak calon anggota dewan ini Pak. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kembali kepada pembahasan Al-Quran.
Maka ketika kita sering baca Al-Quran, qiraah Al-Quran, tandanya Al-Quran udah demen sama kita. Ternyata ada lagi di antara kita yang demen banget sama puasa. Bahkan selesai Ramadan pun Bapak nggak pernah ketinggalan puasa. Ini ada jamaah dari Alexindo, Pak. Mohon maaf, dia itu Ramadan awalnya terpaksa. Puasa Ramadan kayaknya berat, Pak. Kalau udah menjelang maghrib bukan megang Quran, ya udah pegang remote TV. Mana TV yang ajan duluan, Pak? Pencet sono, pencet sini, pencet sono, biar TV yang ajan duluan, Pak. Akhirnya ini orang awalnya terpaksa jadi biasa. Selesai Ramadan, dia dapat ngikutin amalan baru, yakni puasa sunnah Syawal 6 hari. Karena ada ustadz yang ngomong, katanya bener nggak guru, orang yang puasa Syawal 6 hari seperti dia puasa 1 tahun. Di Ramadan dia full, lalu selesai Idul Fitri besoknya dia puasa 6 hari, katanya kayak puasa 1 tahun. Saya bilang bener, cari aja hadisnya sendiri biar belajar. Dia ikutin 6 hari, Pak. Selesai 6 hari dia makin nikmat puasa. Akhirnya dia puasa Senin Kamis. Senin Kamis makin nikmat. Sampai sekarang, Pak, dia nggak pernah ketinggalan puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak. Saya bilang pas Ramadan jangan puasa Daud. Lah kalau pas Ramadan puasa Daud bisa masalah. Betul Pak, betul. Pas Ramadan wajib puasa Nabi Muhammad. Betul Pak, betul. Dia puasa, demen puasa Bapak Ibu. Bahkan dia puasa besok enggak, besok puasa, besok enggak, sampai bulan Syakban pun demikian. Berarti saya katakan ini hamba Allah sudah didemenin sama puasa. Berarti dia udah dicatat namanya udah di babur royan, pintu min ahli shaum, di surga. Kalau bapak-bapak ini di wajahnya nih kayaknya puasa oke, duhanya oke, Al-Quran oke, besok pas di pintu surga babu royan, bab sholat, bapak pernah narik-narik ibu ditarik ke sholat, kata yang puasa sama saya aja Bu, ditarik lagi, akhirnya daripada ditarik-tarik mental keluar dari surga. Enggak Pak, enggak. Ya mudah-mudahan kita dari pintunya mana aja dah. Karena kita juga nggak ada yang punya jaminan Bapak Ibu sekalian. Tapi hari ini di Ramadan ada jaminan. Orang yang berada di bulan suci Ramadan ada yang dijamin sama Allah. Maaf ya Pak kalau saya sedikit lari ke Thariqah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Thariqah Qadiriyah. Itu dalam Thariqah orang-orang Qadiriyah berkeyakinan Ramadan dari kata ro mim, huruf-hurufnya yang terdiri dari ro mim dod alif dan nun ternyata mengandung makna dahsyat. Orang yang beribadah di Ramadan, yang pertama ro, dia bakal dapetin ridwanullah, dia bakal dapat keridhaan dari Allah. Yang kedua mim, apa itu mim? Maghfiratullah. Orang yang berada di bulan suci Ramadan dia ibadah, saumnya, tarawehnya, tadarus Al-Qur'annya, sedekahnya, jariyahnya, infaknya, apalagi zakatnya, maka dia bakal dapat maghfiratullah, ampunan dari Allah. Amin. Mudah-mudahan kita diampuni Allah ya Pak. Sering buat saya kalau udah ngomongin ceramah Pak, ngomongin dosa saya malu Pak. Makanya Pak Dokter izin saya Pak Dokter Zulkarnain, kalau saya disuruh ceramah saya malu Pak. Saya ini termasuk orang yang kagak punya titel. Saya kuliah juga dipaksa sama Buya. Itu waktu itu saya ngabdi ngajar di pesantren, lulus dari pesantren saya dalemin kitab kuning di Ma'had Ali At-Taqwa, dari MI At-Taqwa, Sanawiyah At-Taqwa, Aliyah At-Taqwa, pesantren tinggi At-Taqwa. Akhirnya ada sekolah tinggi juga setai At-Taqwa. Jadi ini lagi ngomong emang madein At-Taqwa, bukan madein luar negeri. Jangan pakai luar negeri Pak, luar daerah juga kagak. Kali ke Bogor dah kagak juga, Depok juga kagak. Ini madein At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali. Mudah-mudahan dapat keberkahan dari Allah yarham. Amin. Maaf gak ada maksud. Makanya saya kalau udah ngomongin tentang dosa takut Pak, saya salah ngomong doang, ilmunya dikit. Lain nama yang orang ilmunya banyak, yang kitabnya juga banyak. Saya cuma bilang sama Allah setiap kali saya sholat hajat, ya Allah, mudah-mudahan setiap saya diundang sama orang ceramah, yang saya sampaikan saya udah amalin dan udah bener saya sampainya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau saya salah dibenerin aja ya Pak, Bu. Pak benerin saya. Ini Ustadz yang lagi ngomong rada-rada soalnya. Ini terusin kagak nih? Masih yakin sama saya? Takbir. Yang pertama ridwanullah,
Keridhaan Allah. Siapa sih yang kagak pengen diridhoin sama Allah, Pak? Betul nggak betul? Bapak jujur, enakan mana Pak? Dapat ridho Allah apa ridho istri? Udah dapat ridho istri, Pak? Ini rumahnya kalau dapat ridho istri bisa lebaran langsung gaspol nih. Ridho Allah itu kalau udah Allah ridho, semua makhluknya ngikutin. Orang yang udah dapat keridhaan Allah, salah satu cirinya adalah mereka lah orang-orang yang jiwanya udah tersiram dengan sifat tawadud dan tarohum, menebar cinta dan kasih sayang. Dia nggak gemar menebar permusuhan dan kebencian. Sebab dalam jiwa orang-orang yang diridhoi Allah, satu, dia juga bakal ridho sama orang-orang sekitarnya. Kalau disakitin orang, dia tahu hari ini dia nyakitin saya. Siapa tahu besok dia orang yang paling baik sama saya. Siapa tahu dia orang yang diem-diem suka doain saya. Karena orang yang suka mendoakan orang lain, yang orang itu yang didoain kagak tahu, selama dia tidak tahu, malaikat rahmat terus menaungi dia sampai yang didoain tahu. Makanya jangan dikasih tahu kalau kita sering doain si fulan. Sepi-sepi aja Pak, Bu, biar kita ketemu di surga. Ternyata lu yang doain gua, yang ketika itu sampai hari ini kita ibadah jadi gampang, urusan dunia akhirat gampang, bahkan sebelum kita mati urusan dunia kita kelar semuanya. Jangan sampai urusan dunia kebawa ke akhirat. Serem kalau udah urusan dibawa ke akhirat. Di dunia aja urusan, kalau maaf lahir batin, manusia sama manusia aja. Beratnya kayak apa? Sambo sidang kagak kelar-kelar Sambo. Sambo Pak, bener gak saya ngomong? Belum lagi sidang ini kagak kelar-kelar, sidang ono nggak kelar-kelar. Maaf ya Pak, urusan dunia aja kita udah ribet, apalagi besok di yaumil hisab, di yaumil mizan, yaumul qiyamah, yaumul ba'as, apalagi antri di jembatan Sirat. Mau kemana kita? Apa yang mau kita banggain? Maka bersyukur orang-orang yang di syahrul Quran, dia dicintai Al-Quran. Di dunia aja dia udah nur, diberikan cahaya Allah jiwanya dengan cahaya Al-Quran. Orang yang ketika dunianya udah diberikan cahaya Allah dengan cahaya Al-Quran, maka cahaya Al-Quran ini akan menghantarkan dia sampai ke alam barzah. Alam barzah yang katanya al-qabru zulmatun, kuburan itu teramak, gelap gulita. Berubah drastis, kegelapan itu jadi terang benderang karena adanya cahaya Al-Quran. Makanya yang tadi saya bilang, ternyata Bapak Ibu, si bapak di pinggiran Kali Bekasi 32 tahun dikuburin, ahli warisnya pengen mindahin makomnya, kuburannya, pas dipindahin jasadnya masih utuh. Ini ternyata adalah guru ngaji. Banyak banget ini cerita Pak. Percaya tidak percaya, hal-hal kayak gini benar-benar terjadi. Bahwa ini benar-benar terjadi. Bahkan kalau Bapak lihat di Baki, terus ada lagi yang di mana itu di Mekah, itu setiap hari orang dikuburin Pak, ditumpuk terus. Tapi aneh, ada beberapa yang nggak bisa ditumpuk, itulah yang jasadnya masih utuh. Rata-rata yang masih utuh, ternyata ahli warisnya kalau datang dilihat di situ, mereka lah orang-orang yang min ahlil Quran. Rata-rata orang yang cinta berat kepada Al-Quran. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, masyarakat kita min ahlil Quran. Mungkin kalau Bapak lihat tuh ada anak kecil ya yang hafiz Quran di RCTI, umur 7 tahun, 9 tahun pada hafal halamannya, barisnya, ayat keberapa, surah keberapa. Baru umur 9 tahun tuh anak cerdas, jawabannya singkat. Kalau kata guru kita Buya Kiai Nur Anwar bin Kiai Nur Ali, berarti dia emang udah didemenin sama Al-Quran. Lalu bagaimana Pak Ustadz, saya ini udah setiap hari berusaha ngapal tapi kagak hafal-hafal, berarti Al-Quran gak demen dong sama kita? Bukan, Al-Quran lagi ngeledek kita, lagi diledek kita. Ayo coba, sabar kagak nih orang, setahun 2 tahun kagak hafal-hafal, kuliah kagak selesai-selesai. Wala anabdu mabatu, wala antum abiduna ma'abud. Kata bininya, wala dolin, amin. Sesat deh. Naudzubillahi min. Jadi imam, mentang-mentang waktu lagi musim corona udah gak boleh ada yang sholat di masjid, di musola. Terpaksa suaminya suruh jadi imam. Baca wal asri, larinya kuat ini. Ada yang begitu Pak? Ada gak Bu? Ini jangan-jangan yang taunya keras suaminya deh. Artinya di sini kelihatan Bapak Ibu, apa kita benar-benar cinta sama Al-Quran.
Yang kalau kata Nabi, riwayat Imam Muslim, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu akan Al-Qur'an, maka sesungguhnya dia Al-Qur'an akan datang kelak nanti di hari kiamat syafi'an li ashabi. Salah satu memberikan pertolongan dan syafaat adalah Al-Qur'an. Selain Nabi Muhammad, ada syafaat dari Al-Qur'an. Maka kalau bahasa cerita orang-orang guru-guru zaman kita itu zaman dulu Pak, kalau cerita nanti di padang mahsyar itu yang pada suka ngaji, katanya dia apa ya, malaikat itu matahari sejengkal di atas kepala, Al-Quran datang, dipayungin jadi adem. Itu kan analogi yang perlu dikias Pak. Artinya di saat orang nanti di padang mahsyar, ada yang kelep dengan keringatnya semata kaki, kelep dengan keringatnya sepinggang, kelep dengan keringatnya sampai seleher. Maka orang yang pencinta Al-Quran, mereka tidak akan gundah gulana di yaumil qiyamah. Di dunia aja dia Pak, cuman pinter ngaji, baca Quran, hafiz Quran. Di dunia aja udah dilayanin bagaikan dia berada di surga. Saya punya temen Pak, cuman maaf ya, hafal Quran doang modalnya. Dia terus dengan jaga ngamalin isi Al-Quran, udah keliling-keliling ke Brunei, Malaysia, keliling lagi apalagi Indonesia Pak. Panggilan sono, panggilan sini. Saya sederhana pesan sama teman, ingat Al-Quran yang kita baca bakal jadi rahmat atau dilaknat, tergantung niat kita. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ini malam 10 akhir Ramadan. Jangan sia-siain amalan yang paling gampang tapi berat timbangan amalnya di hadapan Allah. Salah satunya adalah qiraah Al-Quran. Baca Al-Quran gak perlu pakai ijazah-ijazah. Kan kalau ada bahasa, kalau di pesantren Pak, kamu baca hizib ini harus diijazahin dulu. Baca wiridan ini, tanya dulu gurunya siapa, terus sanadnya dari mana, baru diijazahin. Tapi kalau amalan Quran gak perlu ijazah Pak. Bapak ngamalin Al-Quran, ibu ngamalin baca Quran, satu huruf itu udah 10 kebaikan di luar Ramadan. Ketika itu sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, alif lam mim, apakah itu 10 kebaikan? Nabi menjawab, tidak, tapi alif 10, lam 10, mim 10, alif lam mim sudah 30 kebaikan. Lalu bagaimana kita baca kalau one day one juz, satu hari minimal 1 juz. 1 juz ada berapa huruf ibu-ibu? Dah sekarang sebelum kita lanjut dihitung dulu 1 juz berapa huruf. Akhirnya ngaji kagak ngitung huruf doang Bapak Ibu. Ala kulli hal kasir jiddan, banyak bilangannya. Mudah-mudahan kita beramal. Kita kagak tahu amalan kita segede apa pahalanya. Tahu-tahu kita dikasih surprise nanti di hadapan Allah. Ketika menghadap Allah, nih hadiah dari bacaan Al-Quran, nih hadiah dari puasa. Itu yang disebut bahasa orang Betawi panen pahala. Kalau di dunia Bapak Ibu ada istilah panen padi. Petani-petani di saat musim panen, pasti wajahnya sumringah, gembira. Begitupun hamba Allah ketika nanti di akhirat dikasih balasan oleh Allah dari amalan-amalannya, maka wajahnya lebih gembira dari seorang petani yang panen pada saat dia menuai daripada hasil tanamannya. Dan hari ini kita tanam salah satunya syahrul siyam, puasa kita. Yang kedua syahrul qiyam, tarawih kita. Yang ketiga syahrul Quran, tadarus Al-Quran kita. 3 saja dulu kita pegang. Ditambah lagi dengan zikir kita, tadarus Al-Quran kita. Belum lagi dengan sedekah jariah kita, dengan istighfar kita, sholawat kita. Mudah-mudahan ini tambahan-tambahan yang melebur daripada dosa-dosa kita. Tanpa terasa sudah jam 12. Bapak Ibu sekalian, masih terus apa sudah? Ternyata ibu-ibu sini semangat ya Bapak Ibu ya. Masya Allah, ibunya semangat, sayanya lemas. Mudah-mudahan semua kita dikasih sehat walafiat. Amin ya Rabbal. Kalau sudah syahrul siyam, puasanya diterima Allah. Kalau sudah syahrul qiyam, qiyamul lailnya dapat keridhaan Allah. Kalau sudah syahrul Quran, zikir Qurannya udah betul-betul ikhlas dari hati, iman kepada Allah,
maka dia akan mendapatkan ridwanullah. Yang kedua apa tadi? Mim, maghfiratullah. Dan yang ketiga dod. Apa itu dod? Huruf Ramadan yang ketiga dod diartikan domanullah. Apa itu domanullah? Salah satunya adalah apa-apa? Domanullah, dia mendapatkan jaminan dari Allah. Hidup kita dijamin udah Pak. Apa jaminan yang paling indah? Satu, jaminan keimanan. Kalau kata Hadratus Syekh Ki Haji Muhammad Nasir, orang meninggal di bulan Ramadan, walau kana misqala dzarrah, terlepas hatinya, jiwanya punya iman baru sekecil biji zarah kepada Allah, dia meninggal di bulan Ramadan, salah satu keistimewaannya adalah dia terbebas dari apa? Min adzabil qabr, dari azab kubur. Ngomong-ngomong ada yang mau Ramadan Pak? Ramadan mati mau? Kayaknya kagak ada yang mau ini. Ini serius amat Pak. Ya mudah-mudahan semuanya masih panjang umurnya. Kelihatan dari ciri-ciri umur panjang, salah satunya masih doyan tersenyum. Karena orang yang banyak senyum lalu dia doyan makan, itu umurnya masih panjang. Yang ngeri udah jarang senyum, dia manyun, dia diem aja, dibuka puasa suruh makan juga dikit, senyumnya juga enggak, berarti tinggal 40 hari lagi. Maaf Bu, ya umur sih nggak ada yang tahu, ya kita sih mudah-mudahan umur kita masih panjang. Saya kadang-kadang kalau lagi sakit yang saya pikirin cuma satu, sakit kalau nggak sehat mati. Bener gak sih ngomong? Itu sakit. Kagak ada orang sakit, sehat habis itu sehat kagak, sakit kagak, nggak ada. Sakit kalau nggak sehat ya mati. Betul Pak, betul. Saya dibilang sama istri saya, Abah mukanya pucat sakit ya. Saya jawab singkat, belum ada yang nyeduin kopi. Ya Rob, ketika kita sudah hidup sehat jasadiah, sehat ruhiyah, ini harus kita tafakuri Bapak Ibu yang rahmati Allah. Kalau fisik saja butuh asupan makanan, maka ruhiyah, imaniyah, batiniyah kita pun butuh asupan makanan. Asupan makanan imaniyah, ruhiyah adalah yakni ibadah, istiqomah. Kalau udah ibadahnya dapat, yang tadi saya bilang, la tasihul ibadatu illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah kita beribadah kalau kita nggak kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Itu bahasa tasawufnya ya, kita wajib ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalau bahasa di kalangan kami Pak pesantren ada istilah berthariqah, tarikat. Apa mau qadiriyah atau mau tarikat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada tariqah Abul Hasan Asyadili, Syadiliyah, ada lagi Naksabandiyah, macam-macam modelnya. Itu hanya tariqah, cara jalan untuk mampu mengenal Allah. Kan kalau orang bertariqah harus punya mursyid, punya guru yang ngasih jalan. Ibarat orang yang nuntun, biar kita jalannya nyampe sama tujuan yang kita capai. Man saru 'ala darbi wasalah. Siapa yang berjalan di atas jalannya sampai apa yang dia pengen dan tujuannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu duduk di sini udah bagian cara untuk mengenal Allah. Amin. Amin. Saya yakin semuanya ini, maafin jika al-fakir kurang sopan. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya dari 10 akhir Ramadan ini, asyrun min awakhir syahri Ramadan, inilah hamba-hamba pilihan Allah. Di pesantren juga alhamdulillah Pak, mu'takifin lebih dari 500 kaum bapak dan anak-anak muda laki-laki di masjid pesantren Ki Nur Ali dari malam 21. Di sana itikafnya itu Pak, pagi, sore, malam nggak boleh keluar masjid kecuali kamar mandi. Habis kamar mandi masjid lagi. Kegiatannya tadarus Al-Quran saja sama ngaji tausiah, dengerin kajian-kajian dari guru-guru yang ada di sana. Habis itu ngaji lagi Quran, nggak ada lagi. Rotib Al-Haddad ditutup dulu, konsen kepada Al-Quran. Seperti Imam Syafi'i, kalau udah datang Ramadan, beliau itu udah konsen tilawah Al-Quran. Baca kitab ini ditutup, baca ini ditutup, dia konsen Al-Quran. Apa? Takriman wa ta'ziman bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi amalan dahsyat nih baca Quran Bapak Ibu sekalian. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Kalau tadi anak kecil bisa baca Quran, sudah hafal Quran, ini jangan-jangan generasi Quran yang akan bangkit di negeri kita. Amin. Amin. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya merasa dulu
kelas 2 MI, kelas 3 MI, paling kita hafal juz amma. Sekarang anak kelas 3 udah hafal 3 juz, 4 juz. Alhamdulillah, ini bukan iklan Bapak Ibu sekalian. Al-Fakir punya istri, alumni Al-Azhar. Mungkin istri saya pernah juga di Duta Bumi 2 atau Bumi berapa jadi pengajian Ustazah Haja Fatimah Zahra LC dan S2-nya di MPD di Rawamangun. Itu kita bangun madrasah sekarang Bapak Ibu, madrasah ibtidaiyah terpadu tingkatan dengan SDIT. Dulu pernah taklim di Duta Bumi istri saya dulu, yang kalau hujan dia tetap berangkat naik motor. Nah ini istri saya ini Pak nekat bikin madrasah, didukung sama orang tua atau mertua saya yang merupakan mertua itu guru saya. Jadi ini yang lagi ceramah murid songong. Anaknya diambil juga Pak. Tapi Kiai Nur Ali juga sama. Kiai Nur Ali Allah yarham, seorang pejuang ulama besar, juga nikahin anak gurunya. Saya cuma ngikutin jejak Kiai Nur Ali. Itu dalil saya. Singkat cerita Pak, itu di MIT baru dibangun 4 tahun tuh istri saya. Tapi anak yang kelas 4 sudah ada yang hafal 4-5 juz. Kaget saya. Dengan metode Ummi sederhana udah hafal kelas 4 juz. Juz 29, juz 30, juz 1, juz 2. Saya tes hafal Pak. Saya pengen nunduk kepala saya. Coba di bocah nih ngetes gua kagak hafal ini. Karena sekarang kita mohon maaf lahir batin Pak. Ada yang udah hafal Quran, dulu kita di pesantren hafal 15 juz. Kenapa sekarang kepada hilang hafalan kita? Al-Baqarah ketutup, mikirin beras, mikirin kredit mobil, motor. Betul Pak, betul? An-Nisa ketutup, hasad, dengki, maksiat, dosa. Alhamdulillah anak-anak kita Pak, kalau digembleng terus sama Al-Quran, gampang. Kemarin anak saya yang pertama Ananda Afaf Aziza di pesantren At-Taqwa Putri, teman-temannya pada balik liburan 10 hari dia di karantina sama teman-temannya, target 5 juz. Ternyata 10 hari bisa Pak, 5 juz. Ini kita target berapa hari itikaf di sini Pak? 10 hari pasti nih 35 juz. Kelewat ya. Maaf. Ya Allah. Mudah-mudahan semuanya insya Allah dicintai Al-Quran. Intinya Pak, sekarang kita lagi cari bagaimana cara Al-Quran demen dulu sama kita. Gimana caranya biar Al-Quran demen sama kita? Kata guru saya sederhana, baca terus. Jangan sibuk baca-bacaan yang lain sebelum kita baca Al-Quran. Bangun tidur habis sholat subuh jamaah, jangan baca bacaan yang lain sebelum baca Al-Quran. Jangan baca WA sebelum baca Quran. Jangan buka HP sebelum buka Al-Quran. Jangan buka, Bapak jangan buka apa nih kalau subuh? Jangan buka koran sebelum buka Al-Quran. Udah Al-Quran dulu kita baca sepuas hati kita, mastata'tum, baru kita buka WA, baru kita baca yang lain, baru baca koran. Jangan sibuk bacaan yang lain. Mau tidur juga sama, udah gak ada baca-bacaan yang lain kecuali Al-Muluk, minimal Al-Quran kita baca. Mudah-mudahan ini jadi manfaat buat saya dan buat semua kita, sehingga Ramadan Karim betul-betul kita dimuliakan Allah dengan cahaya Al-Quran. Dan terakhir sebagai penutup singkat saja Pak, ini 10 akhir Ramadan Bapak Ibu, ayo kita jangan sia-siain. Minimal 1 malam yang kita nggak tahu, ini jangan-jangan ini malam 23 malam ganjil nih, Sayyidul Ayyam malam Jumat. Seandainya ini malam Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, itu malam nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Sepakat semua para ulama, dari ulama kalangan manapun, yang namanya orang beribadah di malam Al-Qadar nilainya seperti dia beribadah 1000 bulan. Kalau Bapak malam ini lagi pada tadarus, maka kayak orang tadarus 1000 bulan. Malam ini Bapak itikaf di rumah Allah, yakinlah ini walaupun disebut di Indonesia dengan sebutan musola, tapi kalau Bapak ke Mekah, Madinah, ke Mesir, kemana begini nggak ada yang namanya musola, adanya masjid. Cuman bedanya ada masjid jami', ada masjid ghair jami'. Masjid jami', masjid ini dipakai buat Jumatan. Ghair jami' dipakai cuman buat sholat 5 waktu. Ngomong-ngomong dipakai kan 5 waktu? Dipakai. Ya berarti ini masjid tempat kita sujud.
Cuman disebutnya namanya musola. Dulu nggak ada musola, adanya langgar. Bener Pak? Makanya karena namanya langgar, dikit-dikit orang langgar nggak pada sholat akhirnya. Betul Pak? Betul. Dilanggar sholatnya. Ente sholat di mana? Dilanggar. Ini maksudnya apa? Ya udah dilanggar. Maksudnya dilanggar apa? Ya nggak sholat akhir. Betul Pak? Betul. Sekarang musola. Ya Allah, mudah-mudahan ini jadi tempat saksi kita nanti menghadap Allah. Doain saya Pak ya, Bapak juga jadi saksi kalau saya malam ini silaturahim nyampein sedikit tausiah. Mudah-mudahan jadi amal saya. Kalau malam ini Al-Qadar, berarti saya lagi ceramah 1000 bulan. Bayangin Pak, ceramah 1000 bulan Bu, 83 sampai 84 tahun, memeniran tuh mulut, wang. Betul Pak? Betul. Ya Allah, siapa orang yang malam ini qiyamul lail dia sholat, maka kayak orang sholat 1000 bulan. Ya Allah, jangan pakai 1000 bulan, taraweh aja. Ada imam yang kelamaan bacanya, kira-kira gendeng apa kagak? Kayak kemarin di Malaysia, imam ditabuk pakai sendal. Cuman gara-gara bacanya kelamaan, ngadat dia masuk ke dalam tuh, imam mau diapain? Astagfirullah. Di Amerika lain lagi. Di Amerika imam diapain? Dianiaya. Pas lagi sujud itu imam ditusuk oleh benda tajam yang lagi rame di Amerika Serikat. Alhamdulillah di sini kita duta bumi 2. Semua terlihat jadi saudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Saya yakin di sini semua menyebar cinta dan kasih sayang. Enggak ada sedikit pun yang menebar permusuhan. Soal perbedaan jangan kita besar-besarkan. Jadikan perbedaan saat kita dewasa untuk mengkaji dan mendalami ajaran Islam, agar kita lebih dewasa dalam berpikiran dan terus melangkah terus bersama daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan Allah kuatin iman Islam kita. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, doa bidoa. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat walafiat, dan anak-anak kita pun gemar cinta kepada masjid. Mereka pun menjadi anak yang pencinta Al-Quran. Sebagai penutup, ini boleh nggak saya satu lagi sebentar saja? Boleh nggak ini Pak? Ini malam Al-Qadar. Mudah-mudahan ini malam Al-Qadar nih, amin. Walau kita nggak tahu ini malam Al-Qadar atau bukan, yang ada di 10 akhir Ramadan. Biasanya kalau bicara surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ternyata Kiai Nur Ali melalui Abuya Kiai Nur Anwar, saya tahunya putra Kiai Haji Nur Ali. Kata Abuya Kiai Nur Anwar bin Kiai Haji Nur Ali, guru saya, anak yang dibacain surah Al-Qadar di ubun-ubun kepalanya sampai kelar, salamun hiya hatta matla'il fajr, lalu ditiup di ubun-ubunnya, anak ini keistimewaannya terhindar dari perzinahan sampai akhir hayatnya. Itu saya baca Bapak Ibu sekalian. Waktu itu ceritanya saya lagi akikah anak saya. Waktu itu saya lagi akikah anak saya Pak, Bu, lagi ngakikahin anak saya yang kembar. Saya kan nazar kalau nanti mama lahirnya selamat, maka si kembar juga selamat, maka 7 hari kelahiran saya kekain. Itu bukan sunnah muakkadah lagi, jadi wajib hukumnya. Pas lahir bukan kembar 2 Pak, anak saya yang kedua kembar 3. Yang pertama Nafisah, yang kedua Najilah yang kedua Nazirah, yang ketiga Nabila. Pak MC jangan ledek nih. Jadi itu anak saya yang kembar 3, Nafisah, Nazirah, Nabila. Ini ternyata 3 Bapak Ibu. Pas sekarang udah kelas 6. Alhamdulillah. Tahadus binima, maaf nggak ada maksud apa-apa. Akhirnya saya akikkan 7 hari kelahiran. Saya undang Abuya Kiai Nur Anwar, saya undang Kiai Nasir, saya undang Kiai Amin Nur, kumpul semua Kiai Nasir. Lalu di saat itu beliau ceramahnya, bacain Al-Qadar di ubun-ubunnya, tiup di ubun-ubunnya. Ini dari Kiai Nur Ali katanya. Lah kalau anak ada yang nanya tuh bapak-bapak, Pak Kiai kalau anak saya udah SMP gimana? Masih ada kesempatan, walaupun SMP, tiup ubun-ubunnya. Pak Kiai anak saya udah kuliah tapi belum nikah, tiup ubun-ubunnya, masih ada kesempatan. Pak Kiai anak saya udah nikah, alhamdulillah nggak pernah zina, pengen dibacain biar nggak pernah zina, tiup nggak apa-apa. Selama dia masih ada, tiup kalau dia anak kita. Bacain inna anzalna. Kecuali kalau baca ayat kursi sama alam nasroh, ditaruh diletakkan di dadanya sebelah kiri, biar setan kagak seneng bersemayam dalam jiwanya. Itu ayat kursi. Kalau bapak ibu ngomel mulu, bacain ayat kursi, dadanya pegang. Nah
sebaliknya. Kalau ibu bapak marah-marah mulu, bacain ayat kursi, taruh di dadanya pas lagi tidur, jangan lagi melek. Kalau lagi tidur mah lagi melek dibacain kursi, istri lagi ngomel dibaca Allahu la ilaha illallah. Pasti kayak diruqyah itu Pak. Maaf bercanda, tapi bener loh Bapak ini nggak bercanda saya. Ayat kursi ini amalan yang kalau di tangan kanan diletakkan di dada sebelah kiri, keistimewaannya kalau dibaca setiap habis sholat 5 waktu, maka nih ayat kursi akan mampu menjadi apa? Junnah, benteng dari godaan setan. Kalau bacanya habis maghrib sampai isya dilindungi Allah, baca habis isya sampai subuh dilindungi Allah, baca habis subuh sampai zuhur dilindungi Allah, baca habis zuhur sampai asar dilindungi Allah, baca habis asar sampai maghrib dilindungi Allah, dan seterusnya. Ayat kursi, alam nasrah. Orang yang sering baca alam nasrah, kata guru Baidillah Hadrami dari Hadraul Maut Yaman, yang baca alam nasrah jaminannya satu, hidupnya tidak akan pernah mengalami kesulitan, selalu dikasih mudah dan gampang urusannya. Alam nasrah, ayat kursi, dan terakhir tadi apa? Al-Qadar, Inna anzalna, tiup di ubun-ubun kepala. Mudah-mudahan Bapak Ibu pulang dari sini bisa ditiup itu semuanya. Ya, tuh Bapak tuh anaknya langsung aja di musola, tiup Pak, langsung ya. Ntar habis itu niup bini dah. Itikaf dulu dah ya. Maafin saya lahir batin Bapak Ibu. Demikian kajian singkat yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Syahrul Siyam, mudah-mudahan puasa kita diterima Allah. Syahrul Qiyam, qiyamul lail kita ikhlas diterima Allah. Dan Syahrul Quran, mudah-mudahan tadarus Al-Quran bukan cuma di bulan Ramadan. Selesai Ramadan, yuk kita hidupkan one day one juz, minimal 1 hari 1 juz. Takbir. Demikian wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah wa biniyatil qabul wal usul wa ila hadratir rasul biniyatil mazkur. Sebutkan niatnya masing-masing di hadapan Allah, moga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب توبة نصوحا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أستغفر الله ربنا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله أستغفر الله من الخطايا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa bapak dan ibu kami, ampuni dosa guru-guru kami, keluarga dan masyarakat kami, ampuni dosa semua orang yang mencintai dan menyayangi kami, bahkan di tempat yang mulia ini ya Allah. Ampuni juga dosa-dosa orang-orang yang membenci dan memusuhi kami ya Allah. Jadikan kami semua bersaudara, menebar cinta dan kasih sayang, bukan menebar permusuhan dan kebencian. Jauhkan kami dari perpecahan, dekatkan kami dengan silaturahim, persaudaraan, untuk baik jiwa kami, pribadi kami, keluarga kami, masyarakat kami. Ya Allah, Ramadan jadikan kami momentum ibadah yang menghantarkan kepada kami pribadi-pribadi yang soleh, soleh pribadi kami. Namun kami berharap juga soleh sosial kami. Hablum minallah, hablum minan nas. Kami makin baik di dunia tapi tidak merasa baik, makin mulia tapi tidak merasa mulia, makin bersih tapi tidak merasa bersih. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'ibudana wa takhashu'ana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, mudah-mudahan dengan pintu kita berdialog, beriktikaf dan bertaklim silaturahim, Allah bukain itu pintu keberkahan buat kita semua, sehingga barokah ilmu kita, barokah rezeki kita, terutama barokah keluarga kita dan keturunan-keturunan kita. Kalau hari ini kita belum jadi hafiz dan hafizoh, mudah-mudahan jatuh di anak kita ada yang menjadi hafiz dan hafizoh. Kalau nggak di anak, bisa jadi di menantu kita. Kalau menantu enggak, jatuh di cucu kita atau keturunan kita. Mudah-mudahan Allah kabul semua hajat-hajat kita. Demikian Bapak Ibu, tanpa terasa sudah jam 12:30, kurang 1 jam. Mudah-mudahan sehat semua. Terakhir, tadi saya ulangi, jangan sampai lupa apa rohnya, ridwanullah. Yang kedua apa tadi Bu? Mim, maghfiratullah. Yang ketiga apa? Domanullah. Yang keempat alif, belum. Ulfatullah. Apa itu ulfatullah? Dilembutin hatinya Allah. Tuh hasil ciri-ciri orang yang terkena, yang dapetin al-qadar atau ibadah Ramadan. Dan yang terakhir nun. Apa itu nun? Ada yang bilang nawalullah, pemberian Allah. Ada yang bilang nun, nurullah, bakal dapat cahaya dari Allah. Sehingga cahaya ini bisa mengantarkan kita kepada Ramadan-Ramadan berikutnya. Amin ya Rabbal. Al-Fakir bin Rahmatillah, saya Ang Kunaifi, saya kembalikan kepada MC kita. Alhamdulillah, ini acara kita ada TV-nya ya, disiarin langsung. Nanti karena di off, siaran langsungnya di off, jadi ditayanginya hari Ahad besok jam 8 pagi pas lampu pada mati. Maaf bercanda ya Bu ya. Daripada pada tidur mending kita bikin tersenyum ya. Sehat terus, tetap semangat, takbir. Ang Kunaifi minta maaf jika banyak khilaf salah Bu. Nama saya Aang dari Ujung Harapan. Nama saya Aang. Saya kalau ngomong merada kasar karena saya memang makhluk kasar, bukan makhluk. Astagfirullah. Tetap semangat, jaga ukhuwah, tingkatin ibadah. Jangan sia-siain bulan berkah agar hidup kita tambah berkah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.